Baik, terima kasih Bang Khalidin. Terima kasih juga untuk narasumber kita dari Subul Salam. Dan Syedaraun dari Subul Salam kita akan beralih ke daerah selanjutnya yakni Nagan Raya. Kita sudah terhubung dengan rekan reporter kita. Assalamualaikum Bang Rizwan. Baik, Waalaikumsalam, Rara. Baik, mungkin boleh langsung ditanyakan kepada narasumbernya, Bang, kira-kira siapa saja jagoannya di pemilu 2024? Baik, terima kasih, Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaraun, saat ini saya sedang berada bersama dua narasumber, yaitu Said Ali Mansah, kemudian narasumber kedua yaitu Ali Hermansyah, ya. Keduanya adalah masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini saya sedang berada di Warikopi, yaitu di Lumbaru, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya. Sore ini ada dua narasumber, kita akan bincang tentang mata lokal memilih. Ini untuk menyingkat waktu karena mengingat juga sudah sore, kita akan langsung masuk kepada narasumber pertama, yaitu Bung Said Ali Mansyah, ya. Bung Said mungkin bisa sedikit cerita tentang tentang DPRK, DPRA, kemudian DPR RI, DPD, kemudian bupati, ya, calon bupati, kemudian juga calon gubernur dan calon presiden. Mungkin kita mulai dari tentang pemilu di Kabupaten Nagan Raya ini. Ini ada program Mota Lokal Memilih, ya. Mungkin Bang Said, Bung Said mungkin langsung kepada kegiatan mata lokal ini. Gimana dengan suasana politik di Kabupaten Nagan Raya? Mungkin ada calon-calon yang mulai Bung Said dengar di kalangan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Ya, Bung Said mungkin langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Nagan Raya, untuk calon DPRK di Kabupaten Nagan Raya itu sekarang sudah mulai tercium baunya, ya, kira-kira seperti itu. Untuk calon yang pertama, untuk incumbent itu saya rasa semuanya itu sangat berpotensi, sangat bagus kinerjanya. Saya rasa mereka juga akan naik, seperti Bapak Ketua DPRK sekarang itu Bapak Joni Adi, kemudian ada teman-teman yang lain, dan juga yang paling penting ini ada pendatang baru yang sosok anak muda yang sudah berpengalaman di bidang organisasi. Juga beliau itu adalah seorang dosen yang sering kami sebut namanya itu Munawar MSOS, ya. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang insya Allah nantinya jika dipilih oleh masyarakat, mungkin beliau cocok sekali sebagai DPRK Negara, ya. Oke, baik. Untuk DPRA mungkin ada nih, Bung Said mungkin mendengar di kalangan masyarakat Nagan Raya. Untuk DPRA dari Nagan Raya gimana nih? Untuk DPRA yang paling penting adalah dari anak muda Nagan Raya dulu. Anak muda Nagan Raya yang pertama itu yang yang incumbent itu juga bagus kinerjanya. Kemudian ada juga pendatang baru seperti Pak Edi Wanda. Kalau incumbentnya itu ada Bang Edi juga, kan. Ya. Kemudian ada lain siapa lagi, ya, kira-kira seperti itulah. Ada beberapa yang saya pikir sangat cocok. Sudah mulai dibicarakan, ya? Ya, sudah mulai dibicarakan. Baik, untuk kemudian kita maju kepada DPR RI ini, Bung Said ini. Untuk DPR RI sendiri dari Kabupaten Nagan Raya ini ada nggak? Ataupun mungkin tidak pernah dengar khusus baik Putra Nagan Raya sendiri, ataupun mungkin ada yang dari luar yang mulai masuk di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Gimana nih, Bung Said? Pernah dengar? Ya, untuk DPR RI, kalau saya lebih ke incumbent ini Teguh Rifki. Saya pikir Teguh Rifki ini sudah sangat banyak berbuat terhadap Nagan. Ya, salah satunya itu mungkin beasiswa tentang PIP itu. Jadi adik-adik di negara itu yang kurang mampu diberikan beasiswa. Kemudian untuk pendatang baru juga putra-putri Nagan Raya itu sangat banyak, dan saya akan mendukung siapapun dia. Putra Nagan Raya itu kita wajib
salah satu putra terbaik Nagan Raya. Beliau juga sebagai pengusaha. Kemudian beliau juga pernah memimpin KONI Kabupaten Nagan Raya. Mungkin itu aja. Baik, mungkin untuk DPD ini gimana nih, Bung Said? Mungkin ada dengar di kalangan masyarakat Nagan Raya nih untuk DPD? Untuk DPD, saya pikir saya lebih tertarik kepada pendatang baru. Kenapa? Karena saya melihat dari tahun ke tahun yang sudah pernah menjabat itu sangat jarang sekali untuk datang ke Nagan Raya, untuk dipikir ke Nagan Raya. Atau mungkin apa ini karena saya kurang tahu atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Namun saya lebih tertarik kepada Rahmat Maulizar. Rahmat Maulizar ini kita tahu bahwa dia ini adalah sosok pemuda juga yang selalu aktif dalam apa namanya, ya, kegiatan-kegiatan sosial seperti bibir sumbing. Saya sangat mendukung ini. Oke, baik, kita maju kepada calon untuk pilkada nih untuk di Kabupaten Nagan Raya. Kita akan lihat baik mulai dari calon bupati ya, kemudian calon gubernur, kemudian calon presiden nih. Mungkin pernah dengar di Bung Said, mungkin di kalangan masyarakat maupun di pasar maupun di warung-warung kopi, nama-nama yang mulai dibicarakan nih. Ada nggak nama-nama mungkin apakah calon incumbent ataupun calon baru atau apa? Mungkin bisa diceritakan. Apa pernah dengar nggak? Oh ya, kalau untuk calon bupati di Nagan Raya, saya pikir Bapak Haji Jamin juga masih bagus kinerjanya. Kemudian kalau untuk pendatang baru sih saya masih kurang tahu siapa, karena masih apa namanya, simpang siur di masyarakat itu masih ngambang. Karena kalau masalah bupati saya lihat di Nagan Raya ini masih sangat silent ya. Nah, kemudian kalau putra daerah yang terbaik juga masih banyak seperti Pak Haji Jamin, Haji Amin, Pak Jamin juga. Kemudian ada beberapa yang lain gitu. Mungkin saya kurang tahu namanya, Bang ya. Oke, Bung Said. Baik, ini Bung Said kita maju kepada calon gubernur nih, Bung Said ini. Mungkin pernah dengar nih, Bung Said. Mungkin di lapangan di masyarakat sendiri calon gubernur ataupun memang belum pernah ada dengar mungkin dengan Raya sendiri nih. Gimana nih, Bung Said untuk calon gubernur nih? Kalau untuk calon gubernur saya pikir saya dengar, Bang, mungkin di media, kemudian di warung kopi seperti ini. Jadi untuk calon gubernur itu yang sering kita dengar itu, yang pertama itu juga ada nama Muzakir Manap selalu disebut, saya pikir kan. Kemudian ada nama Nasir Jamil, kemudian apa namanya itu yang Ajuma ya. Nah, mungkin itu yang sering saya dengar. Oke. Kita lanjut kepada calon presiden nih. Mungkin pernah dengar nggak calon presiden tuh di Nagan Raya nih? Mungkin bisa bicarakan oleh tingkat masyarakat. Ya, untuk calon presiden itu saya sebenarnya lebih tertarik kepada Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan, kemudian juga kepada AHY. Saya pikir kalau misalkan kedua orang ini bisa duet di Pilpres 2024 mungkin sangat bagus. Oke, baik nih Bung Said, terima kasih sore ini atas bincang-bincang mata lokal memilih di Harian Serambi Indonesia. Mungkin ini karena mengingat waktu, kita langsung pada narasumber kedua nih. Ada namanya Bung Ali ya, Bung Ali. Bung Ali juga salah seorang masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Sore ini akan sedikit kita bicara tentang mata lokal memilih di Serambi Indonesia. Ini Bung Ali Hermansyah nih, mungkin bisa langsung kepada apa yang seperti yang dibicarakan tadi dengan Bung Said. Kita mulai, oke. Mungkin langsung Bung Ali, gimana nih? Boleh. Untuk DPRK, DPRA, DPR RI, kemudian DPD, Bupati, dan Gubernur, dan Presiden. Bisa langsung. Oke, baik. Jadi kami melihat pemilu itu kan sudah semakin dekat. Jadi di lapangan memang sudah mulai dibicarakan baik di warung-warung kopi dan juga di tempat-tempat yang memiliki aktivitas umum. Kalau untuk nama-nama, saya bisa menguraikan beberapa nama, baik itu para incumbent dan juga para pendatang baru. Jadi kalau untuk para incumbent itu yang memiliki potensi besar. Salah satunya John Yadi. Jadi beliau sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPRK Nagan Raya. Jadi kami melihat beliau adalah sosok anak muda
dari perwakilan muda, kemudian yang memang orangnya sigap, cepat terjun ke lapangan, baik ada permasalahan ataupun ada hal-hal yang memang ingin disampaikan oleh masyarakat, beliau itu selalu bersedia turun ke lapangan untuk mendengar, kemudian membawa aspirasi masyarakat dan memperbincangkan di ruang paripurna DPR. Oke, Jadi baik. kami melihat beliau punya potensi untuk maju kembali. Ada lain nggak kira-kira untuk DPR kan? Kalau untuk nama lain, kalau dari incumbent kami melihat ada sosok Bang Nen, kita akrab menyapanya Bang Nen, Zulkarnain Latong. Di beliau orangnya juga sigap, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Nagan Raya, beliau hadir, bukan hanya hadir melihat dan mendengar, tapi beliau hadir memberikan solusi melalui rapat-rapat umum dan melahirkan beberapa hal yang dapat menghantarkan manfaat kepada masyarakat. Apalagi di bagian pembangunan, banyak hal yang terjadi cekcok permasalahan masyarakat dengan perusahaan, beliau hadir memang memberikan solusi bersama rekan-rekannya, itu Bang. Kemudian kalau sosok baru memang belum begitu marak diperbincangkan. Tapi kami melihat ada beberapa anak muda yang memang dulunya backgroundnya seorang mahasiswa dan juga aktivis, namanya Munawar. Jadi beliau itu memang orangnya sangat dekat dengan anak muda, sering datang ke beberapa tempat untuk berdiskusi, berbincang-bincang tentang bagaimana arah pembangunan negara raya baru ke depan. Jadi beliau memang akrab dengan anak muda. Beliau juga sekarang sedang mengajar di salah satu universitas yang ada di wilayah. Oke, baik. Untuk DPRA ini gimana nih, Bung Ali? Untuk DPRA? Kalau untuk DPRA, nama-nama itu ada beberapa yang memang layak untuk kita usung. Apalagi di Nagan Raya sekarang juga punya nama Edi Kamal yang memang sedang menjabat. Ada juga nama TRK, Teguh Raja Kembangan, sekarang beberapa minggu yang lalu sudah dilantik menjadi wakil ketua. Jadi dua nama tersebut memang kebanggaan daripada orang Nagan Raya. Kemudian kalau untuk nama-nama baru itu belum begitu marak muncul di lapangan. Tapi saya yakin banyak putra-putra Nagan Raya yang memang layak untuk diusung ke sana. Karena melihat potensi yang ada di Nagan Raya, harus ada orang-orang yang betul kompeten untuk memperjuangkan hal tersebut. Baik, untuk DPR RI gimana nih, Bung Ali? DPR RI itu memang sudah begitu marak di Nagan Raya. Jadi ada salah satu sosok namanya Jamaluddin Idham, kami akrab menyapanya Bang Jamal. Orangnya memang masih sangat muda, tapi kami melihat orangnya masih muda, semangatnya masih muda. Beliau banyak terlibat dalam aktivitas bukan hanya anak muda. Kalau anak muda kita melihat beliau turut membantu beberapa aktivitas. Contoh aktivitas olahraga, kegiatan-kegiatan, aktivitas mengenai pemberdayaan sumber daya manusia, juga pengembangan UMKM, kemudian hal-hal lain yang memang beliau lakukan untuk membantu bagi masyarakat yang kena penyakit misal lumpuh. Jadi beliau turun ke lapangan untuk membantu. Jadi kami melihat beliau punya potensi yang memang dekat dengan masyarakat dan bisa mendengar langsung, mendengar apa yang memang dirasakan oleh masyarakat. Beliau bisa mendengar, beliau bisa merasakan, akhirnya beliau turun ke lapangan ikut membantu berkontribusi. Oke, baik. Untuk DPD gimana nih? Untuk DPD? DPD dari Nagan Raya, apakah ada di Nagan Raya atau memang ada nggak kira-kira nama yang pernah ada dengan untuk calon anggota DPD dari Bung Ali dengan? Jadi kalau untuk DPD memang ketika kemarin saya baca berita di KIP, memang tidak ada putra Nagan Raya yang mendaftar, tidak ada nama yang mendaftar. Namun kalau melihat dari potensi siapa yang memang layak untuk DPD, saya masih bisa menyebut Abdullah Putih masih layak, karena beliau saya melihat punya pengalaman yang memang sepak terjang dah lama sekali di Senayan. Beliau juga pernah menjadi DPR RI yang sekarang di DPD. Jadi kami melihat beliau punya peluang untuk menang kembali. Itu Bang. Ada calon lain nggak? Kalau untuk DPD, kemarin saya melihat ada salah satu anak muda namanya Rahmat Razi Aulia. Kalau nggak salah saya dia itu putra PD. Jadi saya melihat beliau antusiasnya yang kaum milenial di saat pengantaran berkas pendaftaran di KIP itu sangat ramai. Saya melihat nama-nama dia itu sangat diperbincangkan di media sosial kan. Itu Bang. Oke, baik, kita maju kepada calon bupati nih. Mungkin sendiri Bung Ali pernah dengar nggak di kalangan masyarakat Nagan Raya calon mungkin yang pernah dibicarakan masyarakat untuk
akan maju pada Pilkada 2024 mendatang? Untuk Bupati memang Nagan Raya itu berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya. Jadi kita kalau orang lain baru bisik-bisik, kita udah bergerak di lapangan. Jadi memang euforia politik di Nagan itu, antusias masyarakat untuk menyambut pesta 5 tahunan sekali itu sangat marak. Jadi kalau berbicara sosok, memang saya melihat masih banyak sosok-sosok lama yang memang sudah pernah berkompetisi dan mereka akan punya peluang untuk ikut kembali. Mungkin kalau nama Pak Jamin, Jamin Idham itu masih diperbincangkan dan masih layak untuk diusung kembali. Kemudian kalau nama-nama lain saya belum begitu mendengar. Tapi ada putra-putra Nagan Raya yang memang punya potensi besar untuk ikut terlibat dalam pesta tersebut. Contoh nama Asif Amin dan juga dari pihak-pihak DPR. Ketua DPR itu memang salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat. Jadi memang orang bertanya, itu Pak John kayak cukup layak untuk maju bupati kan, karena beliau sudah punya pengalaman di DPR, paham betul tentang Nagan. Saya melihat itu Bang. Baik, untuk kita maju kepada calon gubernur nih, mungkin Bung Ali pernah dengar nggak di calon sosok-sosok mungkin yang pernah dibahas di Nagan Raya sendiri? Gimana nih? Gubernur kita masih melihat secara umum. Jadi kita melihat Aceh itu sangat luas dan calon gubernur itu memang orang yang betul paham tentang Aceh. Jadi intinya siapa orang Aceh yang sebenarnya itu dia harus bisa menjawab itu, karena orang Aceh berbagai macam ragam. Tapi kalau melihat dari siapa yang memang sosok yang layak untuk kita perjuangkan, saya tidak ragu menyebut Nasir Jamil. Tidak ragu, karena beliau 2 kali maju sebagai DPR RI dengan dapil yang berbeda dan beliau menang. Jadi saya lihat beliau punya potensi yang memang akan diperjuangkan oleh masyarakat. Kemudian kalau berbicara nama lain, ada putra-putra Nagan Raya yang memang layak untuk masuk dalam bursa tersebut. Tapi kalau untuk nama mungkin saya belum bisa menyebutkan karena memang belum begitu marak diperbincangkan di masyarakat. Oke, baik, kita maju kepada RI 1 nih, calon presidennya. Mungkin pernah dengar nggak di kalangan masyarakat Nagan Raya? Gimana nih Bung Ali? RI 1 Aceh, itu kalau Aceh saya melihat memang udah bulat untuk Anies Baswedan. Karena memang beliau juga pernah berkunjung ke Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Jadi memang orang Aceh itu kalau melihat sosok Anies, ya itu yang paling tepat untuk sementara waktu. Karena memang banyak masyarakat Aceh, terkhusus saya melihat Anies sosok yang memang mudah untuk diajak berdiskusi, kemudian mudah untuk menyampaikan beberapa hal, dan juga dia sangat humble dengan masyarakat. Dan mengenai pekerjaan apa yang memang sudah dia laksanakan di Jakarta, itu kan ada tim memang khusus menilai halnya apakah itu. Oke, baik nih Bung Ali nih, sedikit lagi untuk menutup sedikit saja, harapan sedikit nih untuk pada KIP Aceh dan KIP Nagan Raya nih untuk penyelenggaraan pemilu. Sedikit saja nih minyak waktu dah sore ini. Harapannya gimana pelaksanaannya? Baik. Jadi kami selaku masyarakat sangat mengharapkan mereka, para KIP, terkhusus penyelenggara pemilu, mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang, itu yang pertama. Karena kita melihat ingin terjadi pemilu yang bersih, yang cerdas dan berkualitas. Karena mereka salah satu faktor yang menentukan lahirnya pemimpin yang akan ke depan itu di mereka. Kalau mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang memang sudah diatur oleh negara, itu akan melahirkan sosok-sosok yang memang tidak begitu paham. Tapi kalau mereka menjalankan fungsi mereka dengan baik, insya Allah Nagan Raya terkhusus kami berharap dapat menuju era baru, Nagan Raya baru, Nagan Raya yang punya hal daya tawar yang bagus untuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia. Oke, baik, terima kasih nih Bung Ali atas bincang-bincang sore ini di Mata Lokal Memilih. Juga terima kasih satu lagi kepada Bung Said tadi telah juga waktunya kepada mengisi kegiatan Mata Lokal hari ini, sore ini. Untuk ini kita kembali kepada Rara nih ke studio. Baik, terima kasih Bang Rizwan. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita dari Nagan Raya yang sudah menyuarakan pendapatnya di Mata Lokal Memilih hari ini. Dan Syedaralun, demikian Mata Lokal Memilih. Jangan lupa untuk terus saksikan Mata Lokal Memilih setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Suhia Zarati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.